Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Kami di sini akan menjelaskan secara lebih lanjut tentang macam-macam KB dan ingin melakukan penyuluhan di salah satu ibu yang memiliki 3 anak dengan usia 33 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nindira Safi dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura ingin menjelaskan mengenai macam-macam KB. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang KB non-hormonal yang tanpa alat. Yang pertama ada KB kalender, KB suhu basal, KB menyusui atau MAL atau metode aminorelaksasi, kemudian KB lendir serviks, dan sintotermal. Sintotermal itu sendiri yaitu gabungan antara suhu basal, lendir serviks, dan KB kalender. Kemudian KB non-hormonal yang menggunakan alat, yaitu ada kondom, ada spermisida, kemudian ada diafragma atau kondom wanita. Baik, saya akan menjelaskan tentang KB kalender. KB kalender itu metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan cara menghitung masa suburnya. Jadi kalau misalnya ibu sedang mengalami masa subur, itu tidak boleh melakukan hubungan seksual. Nah, cara perhitungannya itu menggunakan siklusnya ibu itu sendiri. Kemudian yang kedua ada suhu basal. Suhu basal itu dilakukan setiap harinya karena mengukur suhu tubuh ibu itu sendiri. Karena setiap perubahan siklus menstruasi pada ibu itu, suhu tubuh itu akan berbeda-beda atau berubah-ubah. Kemudian ada lendir serviks. Lendir serviks itu dilakukan setiap hari untuk mengecek lendir yang keluar dari vagina ibu. Cara mengetahui masa subur atau tidak yaitu melihat kental tidaknya lendir itu sendiri. Jika lendir itu kental berarti itu dalam masa subur. Jika lendir itu sedikit cair berarti itu bukan masa subur. Selanjutnya yaitu KB menyusui atau MAL atau bisa disebut dengan metode aminorelaksasi. Itu dilakukan selama 6 bulan dengan cara menyusui secara on-demand kepada bayinya atau memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Selanjutnya ada sintotermal. Sintotermal itu yaitu gabungan antara suhu basal, KB kalender, dan lendir serviks yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada KB non-hormonal yang menggunakan alat. Yang pertama ada kondom. Kondom itu dapat mencegah kehamilan dengan cara menggunakan kepada laki-laki. Kemudian ada spermisida. Spermisida itu adalah zat kimia yang berupa krim, jelly yang bisa menghambat kehamilan. Kemudian yang terakhir ada diafragma. Diafragma itu kondom untuk wanita yang bisa menghambat terjadinya kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Siti Nindira Safi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang KB hormonal. Yaitu ada 4 jenis KB hormonal. Yang pertama ada KB pil, yang kedua ada KB suntik, yang ketiga ada KB implan, yang keempat ada KB IUD atau AKDR. Yang pertama ada KB pil, yaitu KB yang mengandung 2 hormon yaitu hormon progesteron dan estrogen. Dan untuk kelebihannya itu mengurangi perdarahan saat menstruasi. Dan yang kedua ada mengurangi gejala PMS. Untuk kekurangannya itu bisa meningkatkan berat badan dan bisa dapat mengganggu produksi ASI. Yang kedua ada KB suntik, yaitu ada 2 macam KB suntik, yaitu ada KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. Untuk yang KB suntik 3 bulan itu mengandung 1 hormon yaitu hormon progesteron, dan itu sangat cocok untuk ibu menyusui dan tidak mengganggu produksi ASI. Dan untuk KB suntik yang 1 bulan itu mengandung 2 hormon yaitu hormon progesteron dan estrogen. Dan yang ketiga ada KB implan, yaitu alat kontrasepsi dengan cara masukkan tabung kecil atau alat di bawah kulit. Dan untuk kerugiannya itu bisa membutuhkan tindakan intensi, tidak melindungi jangka PMS. Dan untuk keuntungannya itu daya
guna tinggi dan kesuburan cepat kembali. Selanjutnya untuk KB AKDR atau IUD, yaitu kelebihannya bisa digunakan dalam metode jangka panjang dan digunakan untuk klien yang mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi dan tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian untuk kekurangannya itu bisa mengganggu hubungan seksual dan untuk efek sampingnya itu bisa amenorre, perdarahan atau bercak, dan kemudian bisa menimbulkan rasa nyeri. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Mari silakan. Di bawah, di atas. Ya, Mas. Acak-acakan ini. Siapa ya? Begini Bu, sebelumnya kami dari Prodi D3 Perbidanan Universitas Surakarta ingin melakukan penyuluhan tentang KB. Sebelumnya kami mohon maaf Bu, Ya, saya izin dari sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya-tanya tentang KB. Nah ya, sebelumnya boleh Ibu perkenalkan dulu dari Ibu siapa? saya Lena. Anak saya 3. Yang pertama itu kelas 6 SD, yang kedua ini kelas 1 ini baru 2 tahun masih belum sih, tapi masih menyusui. Umurnya ibu berapa? Umur saya 33 tahun. Sebelumnya Ibu pakai KB apa? KB itu saya memang dari anak pertama itu. Yang pertama itu kan memang belum pengalaman. Itu saya ada rekomendasi dari teman itu pakai kalau menyusui itu disarankan memang yang 1 bulan. Tapi ternyata kenyataannya 1 bulan saya tidak cocok. Jadi saya ganti yang 3 bulan menyusui. Dan alhamdulillah sampai sekarang setelah stop program hamil anak kedua, terus program hamil anak ketiga, tetap standby sampai sekarang standby di KB yang 3 bulan. 3 bulan. Keluhannya selama pakai KB 3 bulan apa? Kalau untuk keluhan, kadang memang pendarahan, sering pendarahan itu mungkin karena efek hormonnya itu ya. Terus kadang pusing. Enggak sampai telat men atau lebih Kalau men? kalau setelah ini nggak pernah, malah sampai pendarahan itu sampai lebih harinya itu. Kadang saya juga solusinya bingung. Kadang cari tanya-tanya ke temen itu apa ya yang efek atau ada obat kan yang buat bikin ternyata saya dapet dari temen itu pakai salah satu pil yang merknya itu ya. Ya, tapi memang lumayan bisa bikin stop momennya itu. Soalnya memang sampai kendarahan banget, sampai lebih dari tanggal perkiraan itu. Ibu itu apa namanya? Apakah ada keinginan untuk mengganti KB gitu? Kalau untuk ganti HP itu kayaknya nggak ada sih, soalnya memang saya ikut susah cocok di alat obat itu. Jadi ketika sudah cocok satu macam itu sudah itu kecuali mungkin nanti memang saya kalau hamilnya kan sudah 3 insya Allah sudah 3 steril enggak itu tahun 3 bulan. Berat badannya Normal, badan normal sih, kata orang kali kalau KB gemuk ya tembak sih enggak, mungkin karena beda beda orang, beda pengalaman, beda MP. Jadi kan tetap meskipun anak pertama, anak kedua, anak ketiga, makanya orang kalau KB gini dulu makan enak, makan itu seperti enak cuma biasa. Ibu gak ada keinginan buat tambah omongan lagi? Untuk tambah omongan saya insya Allah cukup. Iya, tapi kalau Allah ngasih
kurang 2 bulan, September ini 2 tahun pas waktunya sapi. Saya anak pertama itu umur 5 tahun pulang, pokoknya 5 tahun punya adik. Berarti setiap 5 anak tahun, jalannya 5 tahun. tahun. Jadi ketika anak saya umur 10, yang ini 5 tahun, yang ini lahir. Dari anak pertama sampai anak ketiga ini semuanya ASI eksklusif terus Masih, kecuali yang pertama itu, entah kenapa anak yang pertama itu cuma 4 bulan. Asi cuma 4 bulan. Dia nggak mau, dia sakit. Memang sebetulnya itu sakit. Terus 4 bulan dia nggak mau, ya wes stop. Berarti stop. Anak kedua full 2 tahun pas. Ini anak ketiga sama 2 tahun pas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari KB. KB sendiri itu tindakan yang suatu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Yang kedua, mendapatkan kelahiran yang diinginkan. Ketiga, mengatur interval di antara kehamilan. Dan jenis-jenis KB di sini ada 5, Bu. Yang pertama ada KB pil, yang kedua ada KB suntik, yang ketiga ada KB implan, yang keempat ada alat kontrasepsi dalam rahim atau KDR, dan yang terakhir ada KB alami seperti menyusui. Dan yang tetap ada KB pil. KB pil sendiri ini adalah kombinasi yang mengandung progestin dan estrogen, dan itu kelebihannya yaitu mengurangi perdarahan saat menstruasi. Yang kedua mengurangi gejala PMS, dan untuk kekurangan ini bisa meningkatkan berat badan. Oh berarti saya mau tanya, berarti kan dijelaskan yang KB pil itu bisa mengurangi pendarahan. Iya, perdarahan saat menstruasi. Berarti salah satu solusi pakai pendarahan bisa diselami pakai pil itu nih Iya, ya. bisa. Dan untuk kekurangannya ada peningkatan berat badan, yang kedua dapat mengganggu produksi ASI, dan yang terakhir tidak mengurangi resiko PMS. Yang kedua ada KB suntik. Kelebihannya tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI untuk KB suntik 3 bulan, dan ini sangat cocok untuk ibu menyusui. Yang saya pakai ini Iya, ya, yang KB suntik 3 bulan. Dan kekurangannya ada kesuburan lama akan segera kembali, tidak melindungi PMS, dan mengalami. Tapi ini juga sesuai individu masing-masing ya. Efeknya itu pasti beda. Cuman ini umumnya. Dan yang ketiga ada KB implan, Bu. KB implan ini alat kontrasepsi dengan cara masukkan tabung kecil ke bawah kulit pada bagian lengan, Bu, di atas ini. Kayak susu ini. Iya, seperti kayak itu. Di basah, muka. basahannya susuk ini Iya. ya. Dan keefektifannya ini sangat efektif. Kegagalan 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Ya. Untuk keuntungannya ini ada daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali, dan tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Untuk kerugian butuhkan tindakan inseksi, tidak memiliki PMS, tidak dapat menghentikan Untuk pemakaian dan penyetopan itu harus dilakukan paling tidak. Jadi nggak boleh dilakukan sendiri karena itu bisa takut ada infeksi. Karena kan ada perlukaan pada bagian lengan. Yang keempat ada alat kontrasepsi dalam rahim itu seperti KDR itu. Kayak IUD. IUD yang dimasuk ke dalam Rahim ini ya. Dan kelebihannya ini bisa digunakan untuk metode jangka panjang, bisa digunakan untuk klien yang menyusui, yang punya tekanan darah tinggi, dan tidak mengganggu produksi ASI. Dan untuk kekurangannya bisa mengganggu hubungan seksual, tidak bisa mencegah dari PMS. Efek sampingnya ini bisa amenorrhea, Bu. Nah, mencegah tidak menyusui. Karena KB kan KB
anaknya secara eksplisit. Pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama sehingga kehamilan dapat dicegah. Dan untuk kelebihannya ini 10 minggu pertama. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan berarti ya. dan untuk kelebihannya sini sama seperti sistem KB kalender. Itu mana dulu? Untuk kekurangannya ini sangat kurang efektif. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu hari pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks. Padahal masa pembuahan terjadi sebelum ada konfirmasi. Ibu, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang manfaat KB itu sendiri ya. Di umumnya manfaat KB itu untuk menurunkan angka kematian ibu, terus mencegah terjadinya kanker uterus atau ovarium, terus yang memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependidikan. Jadi itu bisa menstabilkan angka kelahiran dan angka kematian ibu dan anak gitu. Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. Kemudian untuk tujuan program KB itu ada tujuan umum dan ada tujuan khususnya. Untuk tujuan umum itu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Jadi kalau anaknya jangka Makanya ya bisa siapkan lebih ya matang. baik masalah ekonomi atau yang lain sebagainya. Untuk tujuan khususnya itu untuk menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya, untuk menjaga jarak. Jaga jarak. Jadi karena kalau semakin dekat jarak lahirnya itu tidak bisa risiko, terlalu jauh tidak risiko gitu. Jadi bisa menstabilkan jaraknya itu. Makanya saya 5 tahun. Iya. Mungkin segitu Bu ya penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Karena mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan dan kegiatan penyuluhan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.